Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Kelas Online bersama saya Rizky Muhammad Ramdan. Kali ini kita akan melanjutkan sesi tutorial kita yaitu tentang kode igniter 4 yang dimana kemarin kita sudah membuat satu buah halaman baru yaitu yang isinya daftar buku. Lalu kita juga sudah membuat database-nya ya dengan nama CI4. Lalu di dalamnya itu kita sudah inputkan dua data yang sudah kita koneksikan dengan controller baru kita dengan controller buku ya. Nah, sebelum kita melanjutkan sesi model kita, jangan lupa teman-teman untuk mengaktifkan dulu local development servernya ya di projectnya masing-masing agar kode igniternya bisa dijalankan. Nah, kemarin kita sudah membuat yang namanya controller baru, yaitu buku ya. Nah, di buku ini kita sudah mengisikan 3 buah data, yang masing-masing datanya ini kita ambil dari database yang sudah kita buat kemarin. Nah, di sini kita menambahkan sebuah data, yaitu ada belajar kode igniter, belajar Cisco, dan Mikrotik MTCNA. Nah, untuk sesi kali ini kita akan mengaktifkan ya fitur detail ini supaya ketika kita ngeklik tombol detail maka akan menampilkan keseluruhan isi atau detail dari sebuah sampul yang kita klik. Misalkan di sini saya ngeklik detail yang sampul belajar kode igniter ini. Nanti kita akan diarahkan ke halaman baru yang di dalamnya itu memuat sebuah tampilan detail. Contoh seperti misalkan penulis, pengarang, dan penerbit, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan ngoding, di sini juga saya akan sedikit memanipulasi ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalkan kita ngeklik detail, otomatis root yang ada di sini atau URL yang ada di sini akan mengarahkan ke ini ya, ke ID. Karena kita sudah mendapatkan ID-nya itu dengan primary key. Nah, kalau misalkan kita ngeklik detail, tombol detail, pasti di URL-nya akan seperti ini, 1. Nah, 1 ini adalah untuk sampul yang belajar kode igniter ini. Nah, karena di sini saya tidak akan melakukan atau menggunakan pemanggilannya menggunakan ID, di sini saya akan menggunakan yang namanya slug ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan slug, itu di sini kalau misalkan kita ngeklik detail yang ini, maka otomatis di sininya misalkan belajar strip kode igniter. Nah, seperti ini nantinya. Jadi hanya root slug-nya aja yang ditampilkan tanpa menampilkan sebuah ID-nya. Nah, untuk slug ini, karena kita sudah buat ya di database ini, maka secara otomatis akan menampilkan nama dari slug yang sudah kita buat di sini. Contoh misalkan di sini judulnya belajar mikrotik. Nah, slug-nya belajar strip kode igniter. Belajar kode igniter, maka slug-nya di sini belajar strip kode igniter, seperti itu. Oke ya, sekarang kita akan masuk ke tahapan coding. Nah, yang pertama akan kita ganti atau kita modifikasi, yaitu URL-nya ya, atau root-nya. Silakan teman-teman pergi ke app, lalu ke config, lalu cari yang namanya routes. Ini ya, routes. Terus kita cari routes kita. Nah, yang ini, kalau misalkan teman-teman masih ingat, cara membuat sebuah routes itu kita harus menggunakan variabel routes. Nah, seperti ini. Lalu, kalau misalkan ada yang mengakses
menggunakan parameternya get, maka akan diarahkan ke slash seperti ini. Lalu buku ya, ke controller buku, lalu arahkan lagi ke apapun. Jadi kalau misalkan ada yang mengakses sebuah route dengan parameternya get, maka akan diarahkan ke buku apapun itu. Jadi kalau misalkan ketika mengklik atau mengetik sebuah buku di URL-nya, maka akan diarahkan ke apapun yang ada di controller buku seperti itu. Nah, di sini saya akan menggunakan segmen seperti ini. Misalkan segmennya seperti ini. Lalu jangan lupa kita arahkan segmennya itu ke buku. Lalu ke detail. Nah, nanti kita akan buat halaman baru dengan nama detail ya. Jadi, ibaratnya apapun yang mengakses sebuah buku, maka akan diarahkan ke buku detail, seperti itu. Lalu kita akan ambil variabel slug-nya ya. Nah, ketika kita mengakses detail, maka akan dimunculkan seperti yang ada di URL ini. Jadi, belajar kode igniter, bukan bukan ID-nya ya yang dimunculkan, tapi nama slug-nya seperti itu. Seperti ini. Kalau udah di save, lalu kita pergi ke ini, kita close aja. Kita pergi ke controller buku ya. Nah, misalkan di sini saya akan menambahkan public function dengan nama detail ya. Lalu yang akan diarahkannya ke data slug-nya. Seperti ini. Lalu isinya, misalkan kita echo dulu, kita coba dulu ya, apakah sudah bisa digunakan atau belum. Slug, titik koma. Lalu kita save, coba kita refresh. Oh, ada yang error ya. Routes.php di routes, oh iya, coba kita buka lagi di routes-nya. Ada di app, lalu ada di config, lalu ada di routes. Oh iya, tidak pakai titik koma ya. Nah, kita save. Lalu kita refresh. Nah, seperti ini ya. Jadi kita membuat sebuah routes baru untuk mengarahkan ke bukunya. Oh, ini ke controller buku ya. Nah, jadi tadi saya hurufnya kecil, jadi kebacanya seperti ini. Oke, kita
Coba lagi. Kalau saya klik detail, oh ya, ini belum di ini ya, belum di apa? Belum di linkkan. Kita linkkan dulu. Kemarin kita sudah membuat ada di apps, lalu ada di config, lalu ada di models ya, di sini. Oh, di view, lalu buku, dan di sini di indeks ini. Nah, karena ininya masih kosong ya, kita isi dulu. Kita arahkan ke buku seperti ini. Lalu PHPP kontrol spasi enter ya. Nah, kita arahkan, kita bikin variabel B ya. Lalu kita panggil isinya yaitu slug yang ada di database ini. Ingat ya, kalau misalkan besar kecilnya huruf atau namanya itu harus sama yang ada di dalam konfigurasi yang ini. Seperti itu. Coba kita save dulu, lalu kita refresh. Kita klik detail. Nah, maka yang muncul adalah belajar kode igniter. Kalau misalkan saya ngeklik belajar Cisco, nah maka akan belajar Cisco. Begitu juga dengan yang lainnya. Mikrotik MTCNA, ini juga Mikrotik MTCNA. Nah, selanjutnya kita tidak akan gunakan yang seperti ini ya, karena ini hanya untuk mengetes aja apakah slug yang sudah kita buat barusan sudah berhasil atau tidak. Nah, karena ini udah berhasil ya, maka kita akan menampilkan keseluruhan data yang ada di dalam database-nya. Nah, ini kita close aja, ini kita close. Ini kita hapus. Nah, sekarang kita akan buat supaya dia menampilkan keseluruhan data yang ada di database-nya. Caranya yaitu dengan kita membuat sebuah variabel buku sama dengan, ingat ya, kalau misalkan di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat object oriented programming this seperti ini. Lalu buku model, kita akan mengarahkan ke buku model yang ada di sini ya, yang ada di modelsnya, yang ada di sini nih. Nah, kita akan arahkan ke sini, buku models, lalu where kita arahkan ke database dengan nama fieldnya slug atau slug. Nah, di slug ini akan mengirimkan sebuah data ke konfigurasi yang ada di kode igniternya dengan variabel yang telah kita buat ya, yaitu variabel slug. Seperti ini, lalu first. Nah, jadi first ini yang akan ditampilkan pertama kali. Seperti ini. Lalu coba kita die dump ya, untuk melihat apakah si data yang kita ambil sudah terambil atau belum. Dengan menggunakan dd,
lalu kita panggil variabel bukunya. Nah, kita akan memanggil variabel buku yang ini ya. Yang ini. Kita save. Lalu kita refresh. Ada yang error di buku.php 27. Oke. Ini kita close aja. Oh, ini nggak pakai titik koma ya. Kita refresh lagi. Lalu kita klik detail. Nah, maka di sini sudah keambil nih data dari buku yang ada di PHP ini ya. Kalau misalkan kita klik, nah ini udah ada ya. Jadi ID-nya 1, judulnya kode igniter, lalu slug-nya belajar, strip, kode igniter, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan saya klik detail yang mikrotik mtcna, nah maka yang terbuka adalah mikrotik mtcna dengan ID 3. Nah, tapi di sininya yang terbuka adalah nama slug-nya ya, atau slug-nya. Sip ya, teman-teman udah berhasil memanggil sebuah data dengan menggunakan select bintang from where. Ini ya, where. Jadi where ini di bahasa database MySQL itu untuk memanggil karakter yang memang lebih kompleks. Kayak misalkan kita akan memanggil sebuah isi dari field yang sudah kita buat, yaitu tabel buku, seperti itu. Selanjutnya kita akan modifikasi lagi yang modelsnya ya, yang buku model.php ini juga kita harus edit. Di sini kita tambahkan public function di dalamnya ya. Kita akan tambahkan lagi public function get buku. Lalu di sini kita akan panggil variabel slug-nya sama dengan false. Lalu setelah itu yang isinya if variabel slug. Nah, jika kita memanggil sebuah variabel slug yang value-nya atau nilainya itu false, seperti ini, return atau kembalikan variabel this final. Lalu kita juga buat di sini return variabel this where lalu arahkan ke slug. Nanti si slug ini akan mengambil sebuah data, yaitu datanya variabel slug yang ada di database ya. Lalu first seperti ini. Ini juga kita pakai titik koma. Nah, seperti ini ya.
Terus ini titik komanya di luar. Masih ada yang error. Coba kita cek lagi yang false. Oh, ini ya. Bukan strip tapi sama dengan. Lalu kita akan pergi ke view, lalu ini ya, ke controller, ke buku. Nah, kita akan modifikasi lagi ini. Coba kita coba dulu ya, kita refresh. Oke ya, sama aja nih. Nah, berarti kita udah bisa atau udah berhasil mengkonfigurasi di buku model yang ini. Ini kita close aja. Nah, di buku sekarang kita akan manipulasi lagi ya sedikit. Nah, untuk yang ini, karena kita sudah menggunakan yang ini, yang Object Oriented Programming yang ini, maka yang ini itu kita tidak gunakan ya, atau kita nonaktifkan. Caranya dengan di blok dulu, lalu Ctrl/, supaya ini nanti jadi komen ya, atau tidak akan diaktifkan. Lalu yang ini, yang buku ini, itu kita hapus. Lalu ambil si ini ya, ambil yang di bawahnya yang ini. Variable this, buku model, lalu arahkan ke atau get buku. Seperti ini. Setelah itu kita tambahkan lagi di sini kita save ya. Kita save dulu. Kalau misalkan saya refresh, nah ini ya, masih tetap seperti ini. Berarti tandanya udah berhasil. Nah, untuk yang ini, karena kita sudah mengeditnya, nah untuk yang ini kita ganti this buku model seperti ini, lalu get buku.
yang isinya kita tambahkan variabel slug. Seperti ini ya. Jadi di detailnya kita sudah tambahkan. Lalu selanjutnya kita juga akan buat sebuah data. Kita akan buat sebuah data di sini, sama seperti yang ada di public function index yang ini. Kita butuh data. Kita bikin sebuah variabel data yang di dalamnya yang pertama ada title, atau judul ya. Title kita arahkan ke detail buku seperti ini. Lalu kita tambahkan koma ya, kalau misalkan di bawahnya akan menambahkan lagi sebuah data. Misalkan kita tambahkan data buku, lalu kita panggil this buku model. Jadi kita akan memanggil object oriented programming yang ada di buku model ini, lalu akan kita arahkan ke get buku yang isinya variabel slug seperti ini ya. Jadi nanti di dalamnya ini kita titik koma. Nah, sekarang kita tidak menggunakan ini, tapi menggunakan yang namanya return view. Nanti kita akan buat sebuah view baru ya, dengan nama buku detail. Seperti ini. Lalu kita juga akan panggil datanya. Sip. Kita save. Lalu kita pergi ke view. Lalu ke buku ya. Buku, lalu klik kanan new file. Kita tambahkan detail.php. Nah, detail.php ini kita samakan ya dengan yang ada di sini. Kita butuh yang namanya div dengan kelas container. Kita butuh div dengan kelas container seperti ini. Lalu di dalamnya kita buat lagi div row. Lalu kita juga buat div atau kolom ya. Nah, seperti ini. Di dalamnya kita akan tambahkan kartu ya. Di sini silakan teman-teman bisa ke getbootstrap.com, documentation, lalu di sini cari card atau horizontal. Card horizontal yang ini ya. Nah, yang ini kita pakai, kita copy aja, lalu simpan di dalam div dengan kelas call ini. Kita paste, lalu kita save. Nah, setelah itu, coba kita refresh dulu. Kita refresh, kita klik detail. Oh, sorry. Di sini image-nya ya. Image yang search-nya ini kita tambahkan ke php
Kalau nggak bisa, dikontrol spasi enter ke buku, lalu isinya itu adalah sampul ya. Nah, nama sampul ini kita ambil dari si database yang ada di sini, sampulnya. Sampul, lalu kita save. Coba kita refresh lagi. Oke, oh iya. Di sini kita arahkan dulu ya. Kita arahkan ke IMG. Karena kita menyimpannya di folder IMG ya. Kita arahkan ke IMG. Lalu save. Coba. Masih nggak bisa, coba. Ke variabel buku. Oh iya. Tambahkan. Jadi kita mengakses sebuah folder dengan nama IMG, lalu kita panggil dengan menggunakan variabel buku yang isinya sampul. Seperti itu. Ini kita tambahkan slash lagi ya di akhir IMG-nya. Coba kita refresh. Nah, sekarang udah ada di sini. Cuman ini kok, oh iya, di sini kita belum tambahkan ya. Kalau teman-teman masih ingat, kita tambahkan php this seperti ini, extend. Kita akan extendkan ke layoutnya. Kalau teman-teman masih ingat, karena apa? Template ya, kita membuat sebuah template. Jadi templatenya dipisah seperti itu. Kita arahkan ke layout /template seperti ini. Lalu kita arahkan juga atau kita tambahkan juga isinya itu dengan variabel this seperti ini, section, lalu ke konten ya, seperti ini. Jangan lupa di akhirnya itu menggunakan tutup php this and section seperti ini. Kita save, kita refresh. Nah, sekarang udah seperti ini ya. Kita akan tambahkan lagi di detailnya. Kita akan tambahkan sebelum card-nya. Ini di sini. Kita tambahkan div dengan kelas mt2. Lalu isinya detail buku. Kita save, kita refresh dulu. Nah, udah ada ya. Sorry, bukan div ya, tapi heading. Kita menggunakan H2 aja. Seperti ini, lalu daftar buku seperti itu. Bukan daftar, ternyata detail
buku. Lalu kita tambahkan di sini kelas MT2. Kita save, kita refresh. Oke, sip. Udah jadi, terus kita tambahkan lagi ininya ya. Kita akan edit si card titelnya. Ini card titelnya kita hapus seperti ini. Ganti menjadi PHPP. Lalu variabel buku judul. Seperti ini ya. Lalu isinya. Oke, udah seperti ini. Coba kita save, kita refresh. Oh, ada di baris ke-15. Coba kita cek 15. Oh iya, variabelnya ada 2 ya. Kita hapus. Kita refresh lagi. Nah, sekarang judulnya sudah keambil nih, belajar kode igniter yang ada di sini. Judul yang ini kita sudah keambil. Nah, sekarang kita akan hapus yang ini ya. Ini sidebarnya saya tutup dulu biar lebih leluasa. Yang ini saya hapus, isinya saya hapus, lalu saya ganti menjadi misalkan punya B. Penulis seperti ini. Lalu isinya PHPP buku. Lalu apa nih? Penulis ya, sama. Penulis seperti ini. Lalu ini juga kita ganti menjadi penerbit, misalkan kita gunakan B. Penerbit yang isinya kita looping dengan menggunakan PHPP buku penerbit ya. Sip, kita save. Atau kalau misalkan kalian ingin menambahkan lagi di sini, misalkan apa ya, penerbit, penulis. Oke, udah ya. Ini ada penulis dan ada penerbit. Kita save lalu kita refresh. Nah, sekarang sudah ada di sini penulisnya Farid Imam, lalu penerbitnya Gramedia. Kalau misalkan ya seperti ini kita sudah bisa memanggil detail dari database kita. Kalau misalkan saya klik belajar Cisco, nah yang muncul itu judulnya itu belajar Cisco, penulis Muhammad Imam, penerbit Erlangga. Kalau misalkan saya klik yang Mikrotik MTCNA, nah ini penulisnya Subari Khairullah, penerbitnya Gramedia. Sip ya teman-teman, jadi seperti itu. Nah, tetapi ketika kita ingin mengembalikan ke tampilan atau ke halaman ini, ke halaman daftar komik, kita harus ngeklik yang di sini. Nah, sekarang bagaimana kita akan tambahkan tombol-tombol supaya nanti kedepannya sudah ada persiapan. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah tombol edit dan hapus ya yang ada di sini. Lalu kita akan juga buat sebuah tombol kembali untuk mengembalikan ke si buku yang ada di sini. Seperti itu. Oke.
seperti ini ya. Jadi ketika diklik kembali, dia akan kembali ke sini. Sekarang kita akan tambahkan di detail.php ya. Ini sidebar-nya saya buka lagi. Ada di buku, lalu detail.php. Ini saya tutup dulu. Nah, di sini kita akan menambahkan baru. Yang pertama kita akan menggunakan A. Lalu kita kasih kelas. Kelasnya btn untuk membuat sebuah tombol ya. Lalu warnanya misalkan warning, isinya itu misalkan edit seperti ini. Lalu kita buat lagi A, kita menggunakan kelas yaitu btn juga sama dengan warnanya. Btn itu button ya, warnanya misalkan danger, yang isinya hapus. Lalu kita buat juga kita save dulu, kita refresh. Nah, ini sudah ada ya, edit dan hapus. Sekarang kita akan bikin tombol satu lagi di sini menggunakan A juga. Kita kasih kelas btn misalkan untuk kembali primary seperti ini, yang isinya kembali ke daftar buku seperti ini. Kita save, kita refresh. Nah, kayak sebetulnya ini tuh ada di pinggir karena apa? Karena cardnya ujung garisnya sampai sini, jadi ini tidak muat, otomatis dia secara paksa akan ke bawah. Tapi kalau untuk secara paksa itu akan kelihatan agak sedikit kurang bagus ya. Maka kita akalin aja di sini, kita tambahkan BR seperti ini, kita save, kita refresh. Seperti ini ya. Nah, untuk arahkannya di sini wrap-nya kita ke buku. Kita save, kita refresh. Nah, kalau misalkan diklik kembali ke daftar buku, nah, maka otomatis ke daftar buku yang ada di sini. Kalau misalkan kita klik detail, maka akan ke sini. Kita klik kembali ke daftar buku, maka akan ini. Baik teman-teman, mungkin untuk sesi kali ini saya cukupkan dulu sampai sini. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi pengolahan data ya, atau inserting data atau CRUD. Nanti kita akan tambahkan datanya, yaitu tidak di dalam sebuah manajemen database-nya, tapi di dalam sebuah aplikasi yang kita buat yang ada di sini. Jadi nanti kita juga buat sebuah edit untuk mengedit isi dari sebuah datanya, lalu kita akan mengaktifkan juga fitur hapus. Kalau misalkan kita dirasa data yang kita tambahkan itu akan kita hapus. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya di inserting data. Kalau teman-teman ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, silakan tanyakan aja di kolom komentar atau di WhatsApp saya. Bisa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.